warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Novira. Di video kali ini, aku akan menjelaskan rancangan permainanku yang berjudul Tebak Rumah Ibadah dan Agamaku. Di permainan ini, bisa untuk membantu pengembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. Di permainan tebak rumah ibadah dan agamaku ini, medianya menggunakan flashcard gambar rumah ibadah, lalu anak melakukan permainan dengan menebak rumah ibadah dan agama sesuai gambar yang telah diberikan. Lalu, sebelum anak bermain dengan flashcard, anak terlebih dahulu diperkenalkan rumah ibadah dan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Kategori usia untuk permainan ini bisa dimainkan oleh anak usia 5-6 tahun atau yang bisa untuk TK kelompok B, karena anak di usia ini sudah bisa membedakan macam-macam jenis agama dan macam-macam jenis rumah ibadah. Di kategori permainan ini adalah permainan kartu yang ada gambar materi yang akan disampaikan kepada anak-anak. Dan permainan ini termasuk dalam permainan aktif dan terdapat tanya jawab dalam permainan ini. Dan anak akan mencapai tahapan perkembangan nilai moral dan agama, antara lain 1. Mengenal agama yang dianut. Jadi anak akan mengenal agama apa yang dianutnya selama ini. 2. Mengerjakan ibadah. Kita bisa membantu anak untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan lain sebagainya. Jadi anak dapat berperilaku jujur dan saling tolong-menolong antar sesama, berperilaku sopan, dan hormat saling menghormati terhadap sesama. Dan yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Anak akan terbiasa untuk menjaga diri dan lingkungan dari kebersihan. Kelima, mengetahui hari besar agama. Anak akan mengetahui hari besar agama dari 5 agama yang ada di Indonesia dan termasuk agama yang dianutnya. 6. Menghormati atau toleransi agama orang lain. Jadi anak diajarkan untuk bertoleransi dan menghormati agama orang lain agar kita bisa saling hidup berdampingan. Dalam tahapan permainan ini, anak sudah mampu untuk bekerja sama dan anak dapat melakukan dengan terkoordinasi satu sama lain. Jadi mereka bisa saling kerjasama kepada temannya atau bisa terkoordinasi satu sama lain. Selanjutnya, di tahapan permain tebak rumah ibadah dan agamaku ini, 1. Mengembangkan nilai moral dan agama anak usia dini dengan pengenalan rumah ibadah dan macam-macam agama yang ada di Indonesia untuk tujuan khususnya. Dan kedua, untuk tujuan umum, memberikan pengertian bahwa ada banyak agama yang seharusnya saling menghormati dan menghargai dan juga saling tolong-menolong. Di teori permainan untuk tebak rumah ibadah dan agamaku ini, aku menggunakan teori modern dan teori belajar sosial. Untuk teori modern yaitu permainan bukan hanya merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup atau growth, tetapi juga merupakan proses sublimasi atau menjadi lebih mulia, lebih tinggi atau lebih indah. Melalui bermain, seseorang yang memiliki insting atau naluri yang rendah akan belajar untuk berubah dan meningkatkannya menjadi perbuatan dan tindakan yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Menurut teori sublimasi, ide kelapa tadi. Dan yang kedua, teori belajar sosial, manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain. Lalu, untuk alat dan bahan dalam permainan ini antara lain gambar rumah ibadah,
tulisan macam-macam agama, dan nama rumah ibadah, dan gambar rumah ibadah tanpa tulisan untuk melakukan permainan tebak rumah ibadah. Selanjutnya, untuk langkah pembuatannya, kita bisa mencari gambar rumah ibadah melalui internet. 2. Cari tulisan nama-nama agama dan nama-nama rumah ibadah juga, dan gambar rumah ibadah tanpa tulisan. Lalu, jangan lupa untuk dicetak semua media yang sudah siap untuk melakukan permainan. Lalu, untuk langkah permainan tebak rumah ibadah dan agamaku adalah atur posisi anak dengan baik, lalu kemudian tunjukkan pada anak terlebih dahulu macam-macam rumah ibadah dan beserta nama agamanya. Seperti ini. Rumah ibadah Kelenteng untuk agama Konghucu. Selanjutnya, masjid untuk agama Islam. Selanjutnya, vihara untuk agama Buddha. Selanjutnya, pura untuk agama Hindu. Selanjutnya, gereja untuk agama Kristen. Jadi, setelah anak-anak dikenalkan dengan macam-macam rumah ibadah dan nama agama, lalu anak akan melanjutkan untuk permainan tebak-tebakan rumah ibadah dan agamaku. Setelah anak-anak sudah tahu dan sudah paham mengenai macam-macam rumah ibadah dan agama, lalu kita lanjutkan dengan permainan tebak rumah ibadah dan apa agamanya. Seperti ini. Untuk rumah ibadah gereja adalah untuk beragama apa ya? Untuk gereja adalah beragama Kristen. Untuk rumah ibadah masjid, untuk agama apa ya? Untuk rumah ibadah masjid adalah untuk orang yang beragama Islam. Jadi, anak-anak akan menjawab nama agama sesuai dengan rumah ibadah yang guru tunjuk. Jadi, anak-anak harus bisa menjawab dengan benar nama agama rumah ibadah yang guru tunjuk. Dan di dalam permainan ini, teman yang lain tidak boleh memberitahukan jika temannya yang ditunjuk tidak bisa menjawab dari rumah ibadah yang ditunjuk guru. Lakukan kegiatan permainan ini sampai anak kebagian semuanya dan mengerti akan macam-macam rumah ibadah dan agama di Indonesia. Aturan dalam permainan ini, satu sama lain tidak boleh memberitahukan kepada temannya jika temannya tidak bisa menjawab nama rumah ibadah yang telah ditunjuk oleh guru dan memberikan tebakan kepada mereka. Jadi, mereka harus saling terkoordinasi dan sportif untuk tidak memberitahu jika ada temannya yang tidak tahu nama rumah ibadah tersebut dan agamanya. Untuk mekanisme pemberian reward, setiap individu yang bisa menjawab dengan tepat akan mendapatkan reward berupa bintang. Dan
Mekanisme pemberian sanksi, individu yang tidak bisa menjawab dengan tepat akan mendapatkan sanksi yang telah disepakati bersama. Seperti sanksi yang telah disepakati bersama itu bisa menyanyi atau menyebutkan nama rumah ibadah yang telah dijelaskan di awal sebelum memulai permainan. Jadi di permainan ini terdapat reward dan sanksi untuk anak-anak. Pembeda jurnal tentang permainan saya ini dari jurnal internasional yang saya dapatkan adalah ada 3 jenis pendidikan agama dapat diidentifikasi, yaitu pendidikan menjadi agama, pendidikan tentang agama, pembelajaran dari agama, dan tetapi terlepas dari jenis pengajaran agama, manfaat pendidikan agama adalah sama dan berhubungan untuk pengetahuan tentang berbagai agama, pengembangan identitas terbuka, pengembangan lokal, dan lingkungan makna, mendukung perkembangan moral anak-anak. Jurnal 3 IBIT 644 National Framework for Religious Education tahun 2004, Qualification and Curriculum Authority nomor 13. Sekian dari saya dan rancangan permainan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.